Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya Nurul Alesa Putri dengan NIM akhir 111 akan menjelaskan tentang sifat-sifat setengah putaran. Baik, langsung saja ke materi. Nah, sifat-sifat setengah putaran pada bahasan kali ini itu kita akan membahas hubungan antara setengah putaran dengan pencerminan dan involusi. Jadi perlu digarisbawahi pencerminan dan involusi. Nah, hubungan tersebut dituangkan dalam teorema 3.2 yang berbunyi apabila garis-garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A. Jadi ada dua garis nih, garis G dan garis H. Mereka itu saling berpotongan tegak lurus. Terus di titik A, jadi titik A itu berarti kan titik pusatnya kan. Kemudian, maka setengah putaran dengan pusat A adalah komposisi pencerminan garis G dan pencerminan terhadap garis H. Itu merupakan bunyi dari teorema 3.2. Nah, baik. Teorema 3.2 ini kita dapat buktikan dengan memisalkan setengah putaran titik P dengan titik pusat A itu sama dengan P aksen. Seperti pada gambar 3.4 ini ya. Titik P kemudian di setengah putar menjadi P aksen. Seperti pada gambar 3.4. Kemudian mu H P atau pencerminan H di titik P. Pencerminan P terhadap titik H itu ialah P1. Di sini P dicerminkan oleh garis H ya, yaitu menjadi P1. Kemudian pencerminan P1 terhadap garis G. Pencerminan P1 ini terhadap garis G. Garis G itu ini. Itu ialah P2. Yang garis putus-putus ini ya. Oh maaf, titik P2 bukan berupa garis. Nah, dari pemisalan ini kita dapatkan 4 pernyataan. Ya, yang pertama, komposisi pencerminan garis G dan pencerminan garis H di titik P itu ialah P2. Coba kita lihat. P itu ini. Terus dicerminkan komposisi garis G dan H. Garis G dan H itu menjadi P2 di sini. Kemudian yang kedua, A titik tengah dari garis P aksen. A itu kan di sini. Titik tengah A itu di sini, sebentar. A itu di sini, titik tengah dari garis P aksen. P aksen. Bener ya. Kemudian yang ketiga itu H sumbu dari garis PP1. H sumbu dari garis P1 dan G sumbu dari garis P1 P2. P1 itu mana? P1 dan P2. Nah,
Situ kita sudah dapat 4 pernyataan dari pemisalan tersebut. Nah, misal titik D itu merupakan garis PP1 irisan H. Ya, dilihat pada gambar. Dan titik C itu ialah garis P1P2 irisan G. Nah, kita dapat perhatikan dua segitiga yang terbentuk, yaitu segitiga PBA, segitiga yang kecil, dan segitiga PP1 P aksen, segitiga yang besar. Nah, karena PP1 itu sama dengan 2 kali PB, ya kan? PP1 kan ini, dari sini ke sini, kan? Nah, itu 2 kali PB kan? PB itu dari sini ke tengah. Dan PP aksen itu sama dengan 2 kali dari PA. Maka PP1 dibanding PP aksen sama dengan P2 dibanding PA. P2 banding PA. Kita lanjutkan. Akibatnya, segitiga PBA, gambarnya sudah dipindahkan ke sini, segitiga PBA yang kecil ini itu sebangun dengan segitiga P1 P aksen. Jadi segitiga yang kecil sebangun dengan segitiga yang besar, yang utuh. Adalah sudut siku-siku. Nah, dari sudut siku-siku itu kan sudut PBA, ya kan? Sudut PBA, siku-siku di B, maka sudut PP1 P aksen juga suatu sudut siku-siku. Ya, karena mereka dua segitiga itu ialah sebangun. Sehingga garis PP1 itu tegak lurus dengan garis P1 P aksen. Nah, kita dapat mengetahui bahwa G itu dari sumbu P1 P2, garis P1 P2. Nah, sedangkan H sumbu dari garis PP1 dan G tegak lurus terhadap garis H. Akibatnya, garis PP1 itu juga tegak lurus dengan garis P1 P2. Karena garis PP1 tegak lurus dengan P1 P aksen dan garis P1 tegak lurus dengan garis P1 P2, maka garis P1 P2 itu sama dengan garis P1 P aksen. Nah, akibatnya apa? Akibatnya P1, P2, dan P aksen terletak pada satu garis yang tegak lurus pada garis PP1. Artinya P aksen terletak pada garis PP1. Agak ribet ya penyebutannya. Jadi ini harus dibaca pelan-pelan dan fokus pada gambar. Nah, selanjutnya kita misalkan garis P2P irisan H itu sama dengan titik A1, ya kan? Pada gambar 3.5 ini. Nah, perhatikan ada dua segitiga, yaitu segitiga PBA, segitiga yang kecil, PBA1, dan segitiga P1P2. Nah, karena sudut PBA1 itu kongruen dengan P1P2, diulang, sudut PBA1 kongruen dengan
P1, P2 yaitu sudut siku-siku, maka segitiga PBA1 itu sebangun dengan P1, P2. Tetapi kita tahu bahwa PP1 itu sama dengan 2 kali PB, ya kan? Karena B ini ialah titik tengah garis PP1. Akibatnya A1 itu merupakan titik tengah dari garis PP2. Nah, karena G sumbu dari garis P1 P2, maka P1C itu sama dengan CP2. Kemudian karena PA1 itu sama dengan A1 P2, A1 P2 dan P1C itu sama dengan C1 CP2, maka garis CA itu sejajar dengan garis P1P karena garis PP1 itu tegak lurus dengan P1P2 di mana C itu ialah elemen garis dari P1P2. Maka garis CA1 itu tegak lurus dengan garis P1, P2. Kita ketahui bahwa garis CA tegak lurus dengan garis P1, P2. Akibatnya, garis CA sama dengan garis CA1. Setelah itu, karena titik A1 itu sama dengan H irisan garis CA1, kemudian titik A itu ialah H irisan garis CA, dan garis CA1 itu sama dengan garis CA, maka A1 sama dengan A. Seperti itu. Nah, ini mengakibatkan garis PA1 sama dengan garis PA, karena P2 itu sama dengan garis P1 P2 irisan garis PA1. Sedangkan P aksen itu irisan dari garis P1 P2 dengan garis PA. Dan garis PA1 itu sama dengan PA. Maka setengah putaran dengan pusat A pada titik P ialah komposisi pencerminan garis G dan pencerminan terhadap garis H pada titik P, di mana P elemen V. Jadi, terbukti bahwa teorema 3.2 itu yang menyatakan bahwa setengah putaran dengan pusat A adalah komposisi pencerminan garis G dan pencerminan terhadap garis H itu ialah benar atau terbukti. Nah, kemudian ada teorema 3.3 yang berbunyi, apabila G tegak lurus dengan H, maka komposisi pencerminan garis G dan pencerminan garis H sama dengan komposisi pencerminan garis H dan pencerminan garis G. Gitu. Nah, kita buktikan pada penjelasan sebelah kiri ini, misalkan A itu sama dengan G irisan H. Karena G tegak lurus dengan H, maka
komposisi pencerminan garis G dan pencerminan garis H itu sama dengan setengah putaran dengan pusat A. Dan komposisi pencerminan garis H dan pencerminan terhadap garis G itu sama dengan setengah putaran dengan pusat A juga. Jadi terbukti bahwa komposisi pencerminan garis G dan pencerminan garis H itu sama dengan komposisi pencerminan garis H dan pencerminan garis G. Seperti itu. Jadi dibalik, sama, mempunyai nilai yang sama. Lanjut ke teorema 3.4 yang berbunyi setiap setengah putaran adalah involusi. Nah, involusi itu ialah suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri. Seperti itu. Nah, dari teorema tersebut dapat kita buktikan dengan cara ambil sebarang setengah putaran yang akan dibuktikan bahwa setengah putaran dengan titik pusat A itu ialah involusi, yaitu inverse dari setengah putaran A sama dengan setengah putaran A. Jadi inverse-nya setengah putaran itu sama dengan setengah putaran itu sendiri. Gitu. Nah, ambil dua garis G dan H, sehingga A itu ialah G irisan H, dan G tegak lurus dengan H. Ya kan? Nah, berdasarkan teorema 3.2 yang di slide awal tadi, yang menjelaskan bahwa apabila garis-garis G dan H berpotongan tegak lurus di titik A, maka setengah putarannya itu ialah komposisi antara pencerminan garis G dan garis H. Seperti itu. Nah, maka diperoleh inverse dari setengah putaran itu ialah komposisi pencerminan garis G dan pencerminan H inverse sama dengan pencerminan H inverse komposisi pencerminan G inverse sama dengan komposisi pencerminan garis H dan garis G. Itu semua sama dengan setengah putaran dengan pusat A. Nah, karena H itu tegak lurus dengan G, ya kan? Dan A itu merupakan G irisan H, jadi setengah putaran adalah involusi. Seperti itu. Diulang, diingatkan lagi bahwa involusi ialah suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri. Seperti itu. Oke, next. Kita masuk ke persamaan setengah putaran. Nah, pada persamaan setengah putaran ini ialah hubungan antara setengah putaran dengan koordinat kartesius. Dituangkan dalam teorema 3.5 yang berbunyi apabila titik A dengan koordinat A, B dan titik P dengan koordinat X, Y di sebarang titik, maka setengah putaran dengan titik pusat A pada titik P itu sama dengan 2A min X, 2B min Y. Jadi, diambil dari unsur titik A dan titik P tersebut. Nah, kita buktikan. Misalkan Q dengan koordinat X0, Y0 sama dengan setengah putaran P, maka A itu titik tengah garis PQ.
Sehingga didapat hubungan bahwa A itu sama dengan X plus X0 per 2 dan B sama dengan Y plus Y0 per 2. Nah, dari dua unsur tersebut, jika diselesaikan, akan kita dapat persamaan X0 sama dengan 2A min X. Ya kan? Dikali silang. 2 dikali ruas kiri 2A, kemudian X-nya pindah ruas. Jadi negatif 2A min X. Begitu pula dengan Y0. Jadi 2B min Y. Jadi setengah putaran dengan pusat A di titik P itu ialah 2A min X, 2B min Y, di mana P ialah koordinatnya dengan X, Y. Nah, kita lanjut ke contoh soal D. Buktikan teorema 3.2 dengan menggunakan teorema 3.5. Penyelesaiannya, ambil garis G sebagai sumbu X dan garis H sebagai sumbu Y. Nah, akibatnya apabila A itu merupakan G irisan H, maka A dengan koordinat 0,0, kita ambil titik sebarang dari titik P, yaitu X, Y. Nah, berdasarkan teorema 3.5, didapat bahwa setengah putaran titik P itu sama dengan setengah putaran dengan titik pusat 0,0, koordinatnya X, Y. Jadi, kita input nilainya 2 dikali 0 itu 0, dikurang X berarti min X, 2 dikali 0 itu 0, dikurangi berarti min Y. Didapat persamaan didapat setengah putaran P itu min X, min Y. Nah, berdasarkan teorema 2.6 bagian A dan B, akan didapatkan pencerminan titik P terhadap garis H itu sama dengan mu H, atau pencerminan dari koordinat X, Y sama dengan negatif X, Y atau min X, Y. Dan mu G pada titik P sama dengan pencerminan dengan koordinat X, Y dengan titik pusat G itu sama dengan X, min Y. Sehingga komposisi pencerminan garis G dan pencerminan garis H di titik P itu ialah mu G dikalikan dengan mu H titik P. Ya, komposisi. Ingat fungsi komposisi pada materi SMA ya. Selanjutnya ada mu G, yaitu dikalikan dengan mu H koordinat X, Y. Terus didapatkan hasilnya min X, min Y. Itu persamaan kedua. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita simpulkan bahwa setengah putaran titik P dengan pusat A itu sama dengan komposisi pencerminan garis G dan pencerminan garis H pada titik P, di mana P ialah X, Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa setengah putaran dengan pusat A itu ialah komposisi pencerminan garis G dan pencerminan garis H.